Variasi intrapopulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, kembali lagi bersama saya Nurhaini dari jurusan Tadris Biologi kelas C semester 4 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai variasi intrapopulasi dan contohnya yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sebelumnya apakah kalian mengetahui apa itu variasi intrapopulasi? Apa ya? Iya, variasi intrapopulasi merupakan keanekaragaman baik bersifat morfologi maupun genetik yang ada dalam suatu spesies di dalam populasi tersebut. Nah, ada beberapa istilah dari variasi intrapopulasi, di antaranya yang pertama ada penon, yang kedua ada sibling spesies, yang ketiga ada genpool, dan juga yang keempat ada gynandromops. Nah, yang pertama ini ada penon. Penon ini merupakan suatu yang menunjukkan perbedaan yang sangat nampak, baik berupa bentuk, ukuran, bulu dalam satu spesies. Lalu yang kedua ini ada sibling spesies. Sibling spesies merupakan spesies yang memiliki kemiripan dan karakteristik atau tingkah laku yang mirip pada satu spesies tersebut yang terisolasi reproduksi atau melakukan perkawinan. Lalu yang ketiga ada genpool. Genpool merupakan kumpulan alel yang unik dalam satu spesies atau populasi. Lalu yang terakhir, yang keempat ini ada gynandromops. Gynandromops ini merupakan organisme yang mengandung karakteristik jantan dan betina. Nah, biasanya pada jantan dan betina ini memiliki perbedaan dari segi morfologinya terlihat sekali. Contohnya pada hewan yang memiliki bulu, yaitu burung, yang memiliki alat kelamin jantan, bulunya lebih cerah dibandingkan dengan alat kelamin betina. Nah, jadi apa sih penyebab adanya variasi intrapopulasi? Ada dua faktor penyebab adanya variasi intrapopulasi. Di antaranya ada faktor genetik dan faktor non-genetik. Faktor genetik ini dipengaruhi oleh pewarisan sifat atau gennya turun-temurun. Lalu faktor non-genetik ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor genetik dibagi lagi menjadi beberapa, di antaranya ada variasi, ada dimorfisme seksual, ada reproduktif, dan variasi genetik biasa. Dimorfisme seksual merupakan perbedaan luar spesies yang sama tetapi berbeda jenis kelamin, dan ada generasi berbeda secara reproduktif, dan variasi biasa itu disebabkan oleh pewarisan sifat dari ayah ibunya atau kakek neneknya. Lalu yang kedua ada variasi non-genetik. Variasi non-genetik ini dipengaruhi oleh beberapa juga. Yang pertama ini ada variasi umur, yang kedua ada variasi sosial, dan yang ketiga ada variasi ekologi. Yang pertama variasi umur. Variasi umur ini seperti yang kita ketahui bahwa ketika hewan lahir dan mengalami pertumbuhan serta perkembangan dan menjadi hewan yang sempurna ini ada beberapa proses. Contohnya saja pada kupu-kupu yang terjadi metamorfosis. Ada beberapa fase, di antaranya yang awalnya menjadi ulat, terus menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu, menjadi hewan yang sebenarnya. Itu memiliki beberapa proses dan itu bentuknya berbeda-beda. Itu contoh dari variasi umur. Lalu yang kedua ada variasi sosial. Variasi sosial ini biasanya hewan yang berkoloni, contohnya pada rayap atau semut. Lalu yang terakhir ada variasi ekologi. Variasi ekologi ini ada dari habitat dan neurogenik. Variasi ekologi habitat ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Contohnya bagaimana sih? Contohnya ketika ada satu hewan yang sama, mereka tinggal di lingkungan A dan ada yang tinggal di lingkungan B. Lingkungan A dan lingkungan B ini akan jelas berbeda. Hewan yang ada di lingkungan A akan berbeda dengan hewan yang ada di lingkungan B. Akibat apa? Akibat faktor lingkungan, di antaranya
adaptasinya, makanannya, penyesuaiannya, suhunya, dan lain sebagainya. Lalu neurogenik, variasi ekologi neurogenik ini yaitu perubahan warna akibat respon dari lingkungan. Contohnya, hewan yang pada musim kemarau berwarna coklat bulunya akan menjadi berwarna putih pada saat musim salju. Contohnya seperti itu. Nah, dilanjut dengan contoh variasi intrapopulasi di lingkungan sekitar kita. Mohon disimak baik-baik ya. Nah, teman-teman, ini merupakan salah satu contoh dari variasi intrapopulasi. Saya memiliki 2 burung yang memiliki alat kelamin jantan dan juga betina. Yang sebelah kanan ini alat kelaminnya jantan dan yang sebelah kiri alat kelaminnya betina. Alat kelamin jantan bulunya lebih terang, hijau terang dibandingkan dengan yang betina. Ini adalah salah satu contoh variasi genetik dimorfisme seksual. Jadi, meskipun memiliki perbedaan, ini tetap satu spesies ya teman-teman. Contoh selanjutnya yaitu pada ayam. Terlihat pada video tersebut, ada ayam yang berwarna putih bulunya dan juga ada ayam yang berwarna hitam putih. Nah, itu merupakan variasi genetik. Pewarisan sifat yang turun-temurun dari ayah, ibu, atau kakek neneknya yang berbeda, sehingga bulunya pun juga berbeda. Nah, contoh selanjutnya yaitu pada kucing. Terlihat pada gambar tersebut ada 3 kucing yang berbeda warna bulunya, berbeda morfologinya, berbeda juga ukurannya. Ada yang berwarna hitam, berwarna belang hitam abu, dan juga belang abu muda. Ini terjadi karena adanya variasi genetik. Mungkin anak-anak kucing yang berwarna hitam dan juga belang hitam abu ini memiliki ayah yang berwarna hitam bulunya. Jadi ini merupakan suatu contoh variasi genetik atau pewarisan sifat ya teman-teman. Meskipun berbeda dari segi morfologi dan genetiknya, tapi ini tetap satu spesies teman-teman. Karena apa? Karena ini suatu variasi intrapopulasi. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.